Ini udah direkam. Udah, Al. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Wah Maspuro selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai berbagai variasi dan jenis warna dengan nomor NPM akhiran 050 sebagai moderator yang akan membantu jalannya presentasi kali ini. Dan selanjutnya. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu ada Sarini Abdillah dengan NPM akhiran 035 dan Lisanur Afni nomor NPM akhiran 067. Nah, teman-teman, untuk pengenalan, setiap bahasa ini memiliki variasi yang berbeda-beda. Menurut CER tahun 2014, bahasa dapat bervariasi karena anggota masyarakat penutur bahasa itu beragam, dan bahasa itu sendiri digunakan untuk keperluan yang beragam pula. Selain itu, situasi yang berbeda akan dapat menyebabkan variasi yang berbeda juga. Dalam masyarakat, penggunaan bahasa terdapat dua faktor yang menyebabkan munculnya variasi bahasa. Kedua faktor ini adalah faktor linguistik dan non-linguistik. Faktor linguistik yaitu tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis. Sedangkan faktor-faktor non-linguistiknya itu ada dua juga dibaginya, faktor sosial dan faktor situasional. Faktor sosial itu antara lain seperti status sosial, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Sedangkan faktor situasional yaitu siapa yang berbicara, kepada siapa, kapan, di mana, dan mengenai apa. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada pembagian variasi bahasa menurut Kerr dan Agustina pada tahun 1995. Ini membedakan variasi bahasa menjadi 4 bagian. Di antara lain ada yang pertama segi penutur, yang kedua segi pemakaian, yang ketiga segi keformalan, yang keempat segi sarana. Slide selanjutnya. Yang pertama ini ada variasi bahasa dari segi penutur. Variasi bahasa dari segi penutur adalah variasi bahasa yang bersifatnya individu dan dari sekelompok individu yang jumlahnya itu relatif, yang berada pada suatu tempat atau wilayah, atau area yang disebut idiolek dan dialek. Selanjutnya. Masih variasi dari segi penutur, ditinjau dari sudut pandang penutur bahasa, ada beberapa variasi bahasa yang berkaitan dengannya. Yang pertama ini idiolek. Idiolek itu adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Dialek ini berkenaan dengan warna suara, pemilihan diksi, gaya bahasa, susunan kalimat, ekspresi, dan sebagainya. Untuk dialek, ini adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Kalau idiolek itu untuk perorangan individunya, kalau dialek ini untuk kelompoknya. Yang ketiga ini ada kronolog atau dialek temporal. Ini adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masa tertentu. Misalnya, variasi bahasa Indonesia pada masa tahun 30-an, variasi bahasa pada tahun 50-an, dan variasi bahasa pada masa kini. Tentu berbeda dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Ada tahun-tahun tertentunya. Yang keempat ada sosiolek atau dialek sosial. Sosiolek adalah variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, kelas sosial para penuturnya. Variasi sosiolek ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada variasi bahasa berdasarkan usia, yaitu variasi bahasa yang digunakan berdasarkan tingkat usianya dari yang muda sampai yang tua.
Yang kedua, ada variasi bahasa berdasarkan pendidikan, yaitu variasi bahasa yang terkait dengan tingkat pendidikan si pengguna atau penutur bahasa. Yang ketiga, ada variasi bahasa berdasarkan seks atau jenis kelaminnya. Variasi bahasa dari penutur pria ataupun wanita. Yang keempat, ada variasi bahasa berdasarkan profesi, yaitu terkait dengan jenis profesi atau pekerjaan dan tugas para pengguna atau penutur bahasa tersebut. Jadi setiap pekerjaan pasti cara berbicaranya itu berbeda-beda variasi bahasanya. Yang kelima, ada variasi bahasa berdasarkan tingkat kebangsawanan, yaitu variasi yang terkait dengan tingkat dan kedudukan penutur dalam masyarakatnya. Dalam hal ini, beberapa bahasa daerah menamai variasi ini dengan istilah pundak usuk bahasa. Yang keenam, ada variasi bahasa berdasarkan tingkat ekonomi para penutur. Yaitu variasi bahasa berdasarkan tingkat ekonomi penutur dalam masyarakat. Misalnya seseorang yang mempunyai tingkat ekonomi yang lebih tinggi akan mempunyai variasi bahasa yang berbeda dengan tingkat ekonomi yang rendah. Ini bisa dilihat dari status sosialnya dan bagaimana pendidikannya juga. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Lisa. Kepada Teh Lisa disilakan. Kemudian semua anggota keluarga di Baik, apakah sudah terlihat salindianya? Sudah, Teh. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Teh Alicia. Di sini saya izin memaparkan tentang materi selanjutnya, yaitu variasi bahasa berdasarkan tingkat golongan, status, dan kelas sosial. Variasi bahasa berdasarkan tingkat golongan, status, dan kelas sosial para penuturnya terdiri dari berbagai kategori sebagai berikut. Yang pertama ini adalah akrolek, yaitu variasi sosial yang dianggap lebih tinggi, lebih bergengsi dari variasi sosial lainnya. Contohnya itu seperti bahasa Bagongan, yaitu variasi bahasa Jawa yang khusus digunakan oleh para bangsawan keraton. Hal ini juga didapat contohnya lainnya, yaitu dialek Jakarta yang pada masa kini dianggap bergengsi sebagai ciri dialek kota metropolitan. Karena kalangan remaja yang pernah tinggal di Jakarta merasa bangga bisa berbicara dialek Jakarta. Kemudian yang kedua adalah basilek, yaitu variasi sosial yang dianggap kurang bergengsi atau bahkan dipandang rendah. Contohnya seperti bahasa Inggris yang digunakan oleh para cowboy. Yang ketiga yaitu ada vulgar, variasi sosial yang ciri-cirinya tampak pada pemakai bahasa yang kurang terpelajar atau dari kalangan yang tidak berpendidikan. Contohnya adalah bahasa-bahasa Eropa pada zaman Romawi sampai zaman pertengahan. Kemudian, yang keempat ada slang, adalah variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia. Artinya, bahwa variasi ini digunakan oleh kalangan tertentu yang sangat terbatas dan tidak boleh diketahui oleh orang lain dari kalangan luar. Baik, untuk selanjutnya, ada kolokial. Kolokial adalah variasi sosial yang digunakan dalam percakapan sehari-hari yang cenderung menyingkat kata karena bukan merupakan bahasa tulis. Misalnya kata dokter menjadi dok, kemudian profesor menjadi prof, letnan menjadi let, dan kata tidak menjadi tidak. Kemudian di sini ada jargon, yaitu variasi sosial yang digunakan secara terbatas oleh kelompok sosial tertentu namun tidak bersifat rahasia yang digunakan oleh para montir seperti dipoles, didongkrak, dan lain-lainnya. Kemudian ada argot, yaitu variasi sosial yang digunakan secara terbatas oleh profesi tertentu dan bersifat rahasia. Misalnya, bahasa para pencuri dan tukang copet yang memakai kata barang yang bermaksud mangsa, daun dalam arti uang. Kemudian di sini juga ada kata lain, misalnya dalam dunia kriminal lainnya, yaitu ungkapan kacamata artinya polisi, kemudian gemuk artinya mangsa besar, tapi artinya mangsa.
Oke, selanjutnya di sini ada Ken. Ken adalah variasi sosial yang bernada memelas, dibuat merengek-rengek penuh dengan kepura-puraan. Biasanya digunakan oleh para pengemis. Baik, selanjutnya di sini adalah variasi bahasa dari segi pemakaian. Variasi bahasa berkenaan dengan pemakaian atau fungsinya, yang disebut dengan fungsi olek atau register adalah variasi bahasa yang menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa. Jadi dalam setiap bidang itu terdapat penggunaan jenis bahasa atau variasi bahasanya itu yang berbeda-beda. Nah, hal ini dari variasi bahasa yang paling tampak cirinya dari segi pemakaian dalam hal kosakata. Misalnya dalam bidang jurnalistik, militer, pertanian, perdagangan, pendidikan, dan sebagainya. Di sini saya memberikan contoh yaitu dari bidang jurnalistik. Nah, dalam bidang jurnalistik ini mempunyai ciri-ciri tertentu yaitu bersifat sederhana, komunikatif, dan ringkas, bahkan lugas. Kemudian berbeda dengan dari bidang sastra. Kalau bidang sastra itu kan mementingkan dari nilai estetika sebuah kata gitu. Kalau misalkan dari militer itu kan dari variasi bahasa tegas dan formalnya gitu. Selanjutnya, di sini ada variasi dari segi keformalan. Berdasarkan tingkat keformalannya, Martin Jost pada tahun 1967 dalam bukunya The Five Clock membagi variasi bahasa atas 5 macam gaya, yaitu yang pertama ada ragam beku atau frozen. Gaya atau ragam beku adalah variasi bahasa yang paling formal yang digunakan pada situasi khidmat, misalnya dalam upacara kenegaraan, khotbah, undang-undang, akta notaris, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua ada ragam resmi, yaitu formal. Gaya atau ragam resmi adalah variasi bahasa yang biasa digunakan pada pidato kenegaraan, rapat dinas, surat menyurat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada ragam usaha konsultatif, yaitu gaya atau ragam usaha atau ragam konsultatif adalah variasi bahasa yang lazim dalam pembicaraan, biasanya di sekolah, rapat-rapat, atau pembicaraan yang berorientasi pada hasil atau produksi. Wujud ragam usaha ini berada di dalam ragam formal dan santai. Nah, yang keempat, ada ragam santai atau kasual. Ragam santai adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman karib pada waktu istirahat dan sebagainya. Dan yang kelima, ragam akrab atau intim. Gaya atau ragam akrab adalah variasi bahasa yang biasa digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab. Variasi bahasa ini biasanya pendek-pendek dan terkadang dengan artikulasi yang tidak jelas. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, dari kelima ragam ini terkadang digunakan secara bergantian, misalnya ketika berurusan dengan masalah dokumen jual beli, sewa menyewa, atau pembuatan akta notaris, kita bisa menggunakan ragam buku, bukan menggunakan ragam akrab atau intim. Kemudian dalam rapat dinas atau ruang kuliah, kita menggunakan bahasa resmi. Misalkan dalam dunia perkuliahan itu tidak menggunakan kata lo gue, tetapi menggunakan Anda, saya, gitu. Berbeda dengan ragam santai, misalkan kamu, gitu. Atau pakai nama sendiri. Kemudian kalau misalkan ragam akrab atau intim itu seperti menggunakan kata-kata lo gue dan bahkan dengan artikulasi yang tidak jelas seperti kata langsung menjadi sung atau dan sebagainya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih untuk Telisa atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Sarini. Sarini, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin melanjutkan. Yang keempat yaitu ada variasi dari segi sarana. Variasi bahasa dari segi sarana adalah variasi bahasa yang menggunakan sarana atau alat tertentu. Contohnya itu pada saat menelpon. Faktor penyebab dari adanya variasi bahasa itu variasi bahasa ini yaitu media yang digunakan, latar belakang penutur, dan pokok pembicaraan, misalnya telepon, telegraf, dan radio, dan sebagainya. Boleh next slide ya.
variasi dari segi sarana itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lisan. Lisan yaitu merupakan suatu cara berkomunikasi dengan beberapa orang yang diungkapkan melalui media lisan seperti alat ucap yang memiliki unsur dasar yakni pelafalan dalam berkata-kata, tata bahasa, dan konsonan yang terkait oleh ruang dan waktu. Ditinjau dari cara penyampaiannya, ragam bahasa lisan mempunyai unsur suprasegmental yaitu aksen, nada, dan tekanan, dan paralingual seperti gerak-gerik tangan, mata, dan kepala yang sangat berpengaruh terhadap hasil komunikasi. Selanjutnya itu yang kedua ada tulisan. Pada ragam tulis, kita harus memperhatikan tata cara penulisan atau ejaan, tata bahasa, tata bahasa dan kosakata. Ragam bahasa tulis menuntun adanya kelengkapan. Yang kedua itu ada tulisan. Pada ragam tulis kita harus memperhatikan tata cara penulisan atau ejaan, tata bahasa dan kosakata. Ragam bahasa tulis menuntun adanya kelengkapan unsur tata bahasa dan struktur kalimat, seperti bentuk kata, susunan kalimat, ketepatan dan kecermatan dalam pemilihan kosakata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tata baca dalam mengungkapkan ide. Boleh next slide ya. Selanjutnya itu ada jenis bahasa. Jenis bahasa menurut sosiolinguistik adalah pengklasifikan ragam bahasa yang ditinjau dari faktor-faktor eksternal yang masih berkaitan erat dengannya. Pembahasan jenis bahasa berkenan dengan faktor eksternal bahasa seperti faktor sosiologis, politik, dan kultural. Boleh next slide ya. Nah, yang pertama yaitu ada jenis bahasa berdasarkan sosiologis. Yang pertama itu ada standarisasi, yaitu pembakuan adalah adanya kodifikasi dan penerimaan terhadap sebuah bahasa oleh masyarakat pemakai bahasa itu adalah seperangkat kaidah atau norma yang menentukan pemakaian bahasa seperti bahasa yang benar. Selanjutnya yaitu ada otonomi atau keotonomian, yaitu teori bahwa sebuah sistem linguistik disebut mempunyai keotonomian kalau sistem linguistik itu memiliki kemandirian sistem yang tidak berkaitan dengan bahasa lain. Boleh next slide ya. Selanjutnya yaitu ada jenis bahasa berdasarkan sosiologis. Yang pertama itu ada historisasi atau kesejahteraan. Adalah teori bahwa sebuah sistem linguistik dianggap mempunyai historitas kalau diketahui atau dipercaya sebagai hasil perkembangan yang normal pada masa yang lalu. Selanjutnya itu ada vitalitas atau keterpakaian, yakni pemakaian sistem linguistik oleh satu masyarakat penutur asli yang tidak terisolasi. Nah, jadi unsur vitalis ini mempersoalkan apakah sistem linguistik tersebut memiliki penutur asli yang masih digunakan atau tidak. Boleh next slide ya. Nah, yang B yaitu ada jenis bahasa berdasarkan sikap politik. Yang pertama yaitu ada bahasa nasional, yaitu atau bahasa kebangsaan, yaitu sistem linguistik
diangkut oleh suatu bangsa atau dalam arti kenegaraan sebagai salah satu identitas kenasionalan bangsa itu. Yang kedua yaitu ada bahasa negara, yaitu sebuah sistem linguistik yang secara resmi dalam Undang-Undang Dasar sebagai negara ditetapkan sebagai alat komunikasi resmi kenegaraan. Yang ketiga ada bahasa resmi, yaitu sebuah sistem linguistik yang ditetapkan untuk digunakan dalam suatu pertemuan seperti seminar, konferensi, rapat, dan sebagainya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ada bahasa persatuan. Bahasa persatuan yaitu pengangkatan satu sistem linguistik sebagai bahasa persatuan adalah yang dilakukan oleh suatu bangsa dalam kerangka perjuangan, di mana bangsa yang berjuang itu merupakan masyarakat multilingual. Kebutuhannya itu akan sebuah bahasa persatuan untuk meningkatkan dan mempererat rasa persatuan sebagai satu kesatuan bangsa. Boleh next. Selanjutnya itu ada jenis berdasarkan tahap perolehan. Yang pertama yaitu dari bahasa ibu. Bahasa ibu lazim juga disebut sebagai bahasa pertama karena bahasa itulah yang pertama kali dipelajarinya. Pada umumnya, bahasa pertama seorang anak Indonesia adalah bahasa daerahnya masing-masing. Yang kedua yaitu ada bahasa asing. Bahasa asing akan selalu merupakan bahasa kedua bagi seorang anak. Di samping itu, penamaan bahasa asing ini juga bersifat politis, yaitu bahasa yang digunakan oleh bangsa lain. Yang selanjutnya yaitu ada lingua franca, yaitu sistem linguistik yang digunakan sebagai alat komunikasi sementara oleh para partisipan yang mempunyai bahasa yang berbeda. Contohnya itu seperti dulu bahasa Latin di Eropa merupakan sebuah lingua franca bagi bangsa-bangsa di Eropa. Boleh nangklet ya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya baik, terima kasih untuk tes hari ini yang telah memaparkan materinya. Karena materi sudah selesai, kami akan membuka sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ya, untuk Teh Cintia, boleh pertanyaannya disebutkan? Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cynthia Nurmalianti dengan akhiran NPM 053 dari kelompok 10. Saya izin bertanya, tadi kan di variasi bahasa berdasarkan golongan ada yang namanya slang. Nah, pertanyaannya gimana sih slang itu dapat terbentuk? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya Teh Farah, boleh? Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farah Salma Aprilia dengan akhiran NPM 057. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, bagaimana sih variasi bahasa berperan dalam konteks pendidikan? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, boleh buat Teh Dea.
Oke, baik. Terima kasih. Saya izin bertanya. Perkenalkan, saya Dea Aulia Adianto dengan akhiran NPM 054. Saya izin bertanya, untuk yang variasi bahasa berdasarkan tingkat golongan, itu kan ada yang variasi bahasa slang. Nah, boleh diberikan contohnya seperti apa? Apakah kayak kan yang bersifat khusus dan rahasia itu kayak macam kode-kode bahasa yang sengaja dibuat atau seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Teh Dea. Selanjutnya kami membutuhkan waktu untuk berdiskusi sekitar 5-7 menit. Nggak pakai tahu aja. Gue lagi record soalnya.
Baik teman-teman, karena sesi diskusi kami telah selesai, izinkan kelompok kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Pertanyaan dari Teh Farah akan dijawab oleh Teh Sarini. Kepada Teh Sarini, disilakan. Baik, terima kasih moderator izin menjawab dari pertanyaan Farah. Tadi Farah nanya, menurut kelompok kalian bagaimana sih variasi bahasa berperan dalam konteks pendidikan? Menurut kelompok kami, variasi bahasa memiliki peran penting dalam konteks pendidikan karena memungkinkan komunikasi yang efektif dan induktif di antara peserta didik yang mungkin memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Nah, dalam interaksi antara siswa dan guru, variasi bahasa membantu menyesuaikan tingkat formalitas dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Nah, dengan demikian, variasi bahasa dalam pendidikan tidak hanya mendukung penyerapan ilmu pengetahuan, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan mempromosikan keberagaman dalam lingkungan belajar. Untuk Farah, apakah jawabnya bisa diterima? Sudah, terima kasih. Sama-sama, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih untuk Teh Sarini. Selanjutnya untuk dua pertanyaan dari Teh Tia dan Teh Dea akan dijawab oleh Teh Lisa. Coba Teh Lisa, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya Lisa, izin menjawab pertanyaan dari Teh Dea dan Teh Tia karena jawabannya adalah sama. Pertanyaannya adalah sama, yaitu dari Teh Tia kan di variasi bahasa berdasarkan golongan, salah satunya tuh slang. Nah, pertanyaannya gimana sih variasi bahasa tersebut bisa terbentuk? Kemudian dari Teh Dea, pertanyaannya untuk yang variasi bahasa berdasarkan tingkat golongan itu kan ada variasi bahasa slang ya. Nah, boleh diberikan contohnya seperti apa? Apakah yang bersifat khusus dan rahasia itu semacam kode bahasa yang sengaja dibuat atau seperti apa? Oke, yang pertama itu bahasa slang itu bisa disebut sebagai bahasa gaul yang dimana terbentuknya bahasa slang ini yang pertama adanya kelompok sosial dari seniman, kelompok sosial dari remaja, kelompok sosial dari pekerja industri dan sebagainya pasti memiliki kata-kata atau frasa yang menjadi bagian dari identitas mereka seperti yang tadi di ragam bahasa dan segi bentuk dari ragam bahasa tadi yang dari bidang-bidangnya kan menggunakan kosakata yang berbeda-beda ya. Nah, kemudian dari segi kreativitasnya, slang adalah bentuk kreativitas dalam bahasa. Orang-orang menciptakan kata-kata baru atau memberikan makna baru pada kata-kata yang sudah ada, bisa terjadi secara spontan maupun diproses melalui lebih panjang. Nah, adanya perubahan makna juga nih dalam slang, seringkali mengubah makna kata-kata yang sudah ada. Misalnya kata kece, awalnya berarti kecil, tetapi dalam slang itu berarti keren. Kemudian juga dalam konteksnya, slang muncul dalam situasi tertentu, misalnya dalam percakapan informal. Nah, slang ini tuh kayak kebanyakan di percakapan informal di antara teman-teman sejawat, dan kita lebih cenderung menggunakan slang daripada dalam situasi formal. Kemudian juga ada pengaruh budaya populer, misalkan dari musik, film, media sosial yang memainkan peran penting dalam penyebaran slang. Nah, di sini juga adanya evolusi, yaitu slang berkembang seiring waktu. Beberapa kata mungkin populer hanya dalam beberapa tahun, sementara yang lain bertahan lebih lama. Misalkan contoh-contoh dari kata slang itu kata anjay, kemudian jomblo, gosip, kece, nongkrong, kemudian dari kata balik menjadi hal lainnya, kemudian dari kata seperti apa ya, alik, yaitu gila gitu kan. Nah, kode rahasia ini maksudnya tuh
bisa, kan ini kan bahasa slang itu kan dari kesepakatan bersama ya. Nah, dari kode rahasianya ini bisa secara rahasia secara umum, yaitu misalkan dari kelompok pertemanan Jakarta misalkan ya. Di Jakarta mungkin bahasa slangnya lebih banyak dibandingkan dengan bahasa slang dari daerah Surabaya gitu. Kemudian juga bahkan kata slang ini bisa rahasianya tuh rahasia umum gitu loh. Misalkan kayak kata anjir ya. Misal kata anjir itu kan digunakan oleh orang Indonesia ya kebanyakan dalam bahasa slang gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya melihat di TikTok yaitu orang Malaysia yang memang padanan katanya tuh lebih banyak menguasai bahasa Indonesia yang slang dibanding dengan bahasa Malaysia gitu. Oke, kemudian seperti itu, apakah Teh Tia dan Teh Dea cukup puas dengan jawaban yang saya berikan? Sudah cukup, Teh. Terima kasih atas jawabannya. Baik. Jadi gitu. Oke, makasih Lisa atas jawabannya. Terima kasih kembali. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Teh Lisa atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Teh Sarini. Karena sesi diskusi kita telah selesai, izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan kesimpulan sesi diskusi kita kali ini. Variasi bahasa terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti beragamnya penutur bahasa, dari segi pemakaian, keformalan, dan dari segi sarana juga beragam. Lalu aktivitas dan fungsi dari setiap bahasa itu sendiri banyak, dan jenis bahasa timbul karena hubungan bahasa dengan faktor-faktor lain. Kalau tadi variasi bahasa, sekarang itu jenis bahasa. Ya, timbul karena banyak faktor ditinjau dari segi eksternalnya, seperti dari sosiologis, politik, dan kultural. Lalu variasi dan jenis bahasa ini merupakan aspek penting dalam sosiolinguistik. Setiap variasinya memiliki fungsi masing-masing dalam konteks komunikasi. Memahami variasi dan jenis bahasa dapat membantu kita untuk berkomunikasi secara lebih efektif dan memahami konteks sosial di mana bahasa digunakan. Bahasa ini terus berkembang satu sama lain dan variasi dan jenisnya tidak dapat dipisahkan karena bahasa sendiri itu sifatnya dinamis. Mereka berubah-ubah. Memahami variasi jenis dan bahasa ini dapat membantu kita untuk melestarikan kekayaan bahasa dan budaya kita. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, boleh keluar. Terima kasih.